Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah Minggu Advent keempat, minggu persiapan terakhir untuk menerima Natal, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan Hakim dunia. Kedatangan Yesus sebagai Raja dan Hakim menuntut dari setiap umatnya kesiapan total untuk menerima keputusan Tuhan dalam kehidupan. Karena itu ibadah masa raya Adventus menuntun kita kepada pengertian tentang kedatangan Tuhan yang menyelamatkan. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam Injil Lukas 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jemaat dimohon berdiri. Kita memulai ibadah dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 21 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Allah Bapa, Allahnya Abraham dan Sarah, dalam nama Sang Putra yang lahir dari perawan Maria, dan dalam kuasa Roh Kudus yang menjagai kita seperti seorang ibu mengasuh anaknya, kami alaskan ibadah Minggu Advent yang keempat. Kiranya Bapa Surgawi menyertai kita sekalian. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian rohani 23 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Ya datanglah Immanuel.
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, kita akan datang dalam pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengaku salah dan dosa kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kita mengaminkannya menyanyi dari nyanyian rohani 136 pada ayat 1 dan ayat yang ketiga di depan mata Yesus. Kita telah berdoa memohon pengampunan dosa, maka berita rahmat daripada Tuhan akan disampaikan untuk kita dalam berita penantian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hatinya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita mengaminkannya menyanyi dari nyanyian rohani nomor 21 pada ayat yang pertama, Terpuji Allah Israel. Terpuji
Saudara-saudara jemaat, hukum Tuhan akan disampaikan kepada kita semua. Untuk itu dimohon berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dan ayatnya yang keenam. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan yang menjadi hukum Tuhan bagi kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikian hukum Tuhan untuk kita. Tuhan akan menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengaminkannya menyanyi dari nyanyian rohani 45 pada ayat yang pertama, Tuhanku Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita ada di Minggu Advent yang keempat. Firman Tuhan akan kita dengar yang terus akan menjadi kekuatan yang memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan bagian pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami ada sebagai umat-Mu yang mengucap syukur karena segala kebaikan Tuhan yang terus memberkati setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami datang di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami ada di minggu masa penantian yang keempat. Firman Tuhan telah terbuka di setiap tangan kami masing-masing. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati setiap kami, memberi kami hikmat, supaya hikmat Tuhan dapat kami pakai di dalam memahami kehendak firman-Mu. Ketika kami paham, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami dapat melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Kuduskan, berkati ruangan ini Tuhan, terlebih hati kami, dan bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap diri dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita membaca firman Tuhan ini berbalasan. Kaum laki-laki akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, sedangkan kaum perempuan akan membacakan ayat-ayat yang genap. Saya baca perikop pembacaan firman Tuhan dilanjutkan oleh kaum laki-laki dan perempuan seperti yang sudah disampaikan. Perikop pembacaan firman Tuhan, keselamatan bagi umat Tuhan.
seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak, Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan lurus. Orang yang tidak tahir tidak akan menelusurinya, dan orang-orang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk partisipasi kita di dalam membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya yang membaca firman Tuhan dan selalu punya kerinduan untuk melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Sampaikanlah shalom kepada sebelah menyebelah saudara-saudara kita. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Begitu tuh Bapak Ibu dong muka tersenyum. Yang tadi datang tegang-tegang dari rumah itu senyum. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tak terasa kita ada di minggu penantian yang keempat. Kita selewati yang ketiga, hari ini kita ada di minggu Advent yang keempat. Puji Tuhan. Semua baik-baik ya. Hati damai. Iyo. Jangan mulut bilang damai baru hati terdamai. Puji Tuhan. Kalau kita sudah melewati minggu penantian yang ketiga dalam pertolongan Tuhan, walaupun di minggu yang ketong jalan itu ada di antara Bapak Ibu yang juga merasakan, dong bilang penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit, banyak sekali. Kita sejalani. Dan Tuhan membawa kita ada di minggu Advent yang keempat. Masa penantian setiap kita akan kedatangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tema yang diberikan untuk kita dalam pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 13 ayat Yesaya 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Depu tema itu, dia datang menyelamatkan. Dia itu siapa? Tuhan. Tuhan datang menyelamatkan kitong semua. Jadi dalam masa penantian yang kitong tunggu itu, Tuhan datang. Tuhan datang untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Puji Tuhan. Siapa tahu di minggu yang
Keempat ini Tuhan Yesus datang. Tuhan tidak tahu toh, Tuhan Yesus datang dalam dia cara. Di minggu 3 yang kita sudah jalani itu, Tuhan Yesus sudah datang dalam caranya masing-masing menjumpai Bapak Ibu Saudara dan saya dalam wujud, dalam rupa, dalam cara Tuhan hadir dan memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau di 3 minggu yang jalan itu Bapak Ibu ada merasakan sukacita, kebahagiaan, keberhasilan, kegagalan, kehancuran, keretakan, Bapak Ibu dong rasa di situ kehadiran Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berseru kepada Tuhan. Di situ kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita mau dengar tentang bagaimana Tuhan Yesus itu dia datang lalu dia mulai pulihkan keadaan umat orang Israel yang ada dalam dompu hidup. Iya, Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat 10. Di sini Yesaya menuliskan tentang bangsa Israel dong terancam dompu hidup. Dong terancam oleh siapa? Bangsa-bangsa di sekitarnya. Di situ dikatakan Asyur. Ya, pada saat orang Israel ini mereka ada di dalam penindasan kekuasaan bangsa Asyur, bangsa-bangsa yang menyerang dompu hidup ini, dalam situasi yang digambarkan di situ, situasi ketakutan orang Israel, dong bukan cari Tuhan, dong pergi sama orang Mesir lalu dong bilang, bantu kami dulu, orang Asyur ini dong mau kalahkan kami, orang Asyur ini dong mau menyerang kami, kami ada dalam penindasan. Orang Israel ini dong bukan lari sama Tuhan, tapi dong datang minta tolong sama orang Mesir. Dorang melupakan bahwa Tuhan yang membawa mereka, melindungi mereka, menyertai mereka dari tanah Mesir. Lalu ada di dalam perjalanan hidup mereka, mereka diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang sangat mengancam hidup mereka. Sebagai manusia di situ, dong lalu minta tolong sama orang Mesir. Tolong kami dulu, bantu kami supaya kita lawan itu orang Asyur dorang. Lalu dong lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka. Karena itu dalam gambaran situasi yang kita baca dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 digambarkan kepada kita tentang kehidupan orang-orang Israel. Iya, digambarkan orang Israel dompu hidup itu sama seperti padang gurun pasir, tangan lemah, lesu, lutut yang goyang. Ya, ini digambarkan tentang keberadaan orang Israel ketika mereka diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang sangat mengancam. Sebagai manusia, dong lemah, dong tidak kuat, dong tidak mampu untuk menghadapi kenyataan itu. Ya pasti di situ dong cari jalan itu, dong minta tolong. Dong minta tolong orang Mesir dulu, tolong kami dulu. Tapi dong lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Itu yang orang Israel dong lupa. Iya. Kemudian bagian itu diuraikan, digambarkan di dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Dalam keadaan yang demikian, Yesaya memberikan gambaran sukacita tentang pengharapan yang akan datang, yaitu penolong yang akan memberi mereka keluputan, memberi mereka pengharapan. Siapa penolong itu? Dialah Allah, pemberi hidup mereka. Itu yang Yesaya bilang pada bagian itu. Pada ayat 4 itu kita bisa baca, Yesaya bilang,
Pengharapan itu hanya datang dari Tuhan. Pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan, terada di tempat lain. Kau mau susah bagaimana juga, kau mau putus asa bagaimana juga, kau punya hidup sampai susah bagaimana juga, pertolongan itu hanya datang dari Allah pemberi hidup. Allah yang kasih keselamatan. Jangan kau cari keselamatan ke tempat lain. Kalau kau hidup hari ini orang Israel, itu karena apa? Karena Allah memberkati hidupmu. Kalau kau kuat hari ini karena siapa? Karena Allah. Kalau kau pintar hari ini karena siapa? Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena itu jangan kau bangga. Jangan kau bangga dengan orang lain. Jangan kau bangga dengan segala sesuatu. Karena semua itu berasal daripada Allah pemberi hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada kesembuhan secara fisik atau jasmani, atau sesuatu yang Allah berikan kepada orang Israel ketika dong menyadari bahwa Tuhan pemberi keselamatan, Tuhan pemberi hidup ini. Karena itu Tuhan datang dan memulihkan segala keadaan orang Israel pada saat itu. Tuhan memberi mereka kesembuhan secara fisik atau jasmani. Bisa kita baca di situ, lihat orang buta dicelikan, bisu bisa bersorak-sorak, yang lumpuh bisa lompat-lompat seperti rusa. Itu keadaan yang dipulihkan Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Ketika dia minta tolong, Tuhan datang dalam caranya membuat orang Israel mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan berikan alam yang indah, gersang menjadi rumput yang hijau, kering menjadi kolam yang ada air. Tidak mungkin toh lihat di padang gurun sana itu ada air. Tapi Tuhan buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu Tuhan. Jadi gambaran Tuhan memulihkan keadaan orang Israel digambarkan kepada kita seperti itu. Padang gurun yang tidak ada air saja Tuhan bikin ada. Apa yang tidak mungkin bagi orang Israel Tuhan bikin ada di situ. Iya. Orang-orang dibebaskan. Mereka mulai mengalami sukacita, damai sejahtera. Orang Sentani bilang itu onomi yang kita bilang itu sudah damai sejahtera. Mereka dipulihkan dari kegagalan hidup mereka. Lalu mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu ada dan memberkati hidup orang Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 hendak disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dalam persekutuan umat Tuhan yang percaya Tuhan, bahwa kita hidup juga seperti itu. Kita sama dengan orang Israel. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi kehidupan kita, yang pasti akan terjadi seperti orang Israel. Kita bukan minta Tuhan tolong, tapi minta orang lain tolong dulu. Nanti sutra bisa berpanggil Tuhan. Itu yang terjadi. Lalu Tuhan terus memulihkan segala keadaan hidup mereka. Hamba-hamba Tuhan bicara tentang kehidupan ini. Banyak orang dengar dari sini keluar di sini. Terdengar dari sini simpan di sini, tapi dari sini dengar keluar di sini. Ternyata dong lakukan apa dalam dompet hidup? Hari-hari hamba-hamba Tuhan berdoa untuk Tuhan pulihkan keadaan hidup orang-orang. Selalu dan selalu. Tapi umat Tuhan terus memberontak. Terus melakukan segala hal yang keluar dari kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam hidup banyak kesusahan yang terjadi. Kenapa kesusahan itu terjadi dalam ketong hidup? Ini pertanyaan. Pendeta ketong ini selalu ada saja dalam kesusahan. Kenapa? Dia pertanyaan.
Kenapa orang selalu bilang, aduh susah sekali, saya cari begini tapi tidak bisa dapat, aduh saya bikin begini tapi saya tidak bisa dapat. Kenapa? Yang pertama adalah faktor kemalasan. Kemalasan itu adalah faktor yang membuat banyak orang ada dalam kesusahan hidupnya. Sangat mustahil kalau orang yang hidup di atas tanah Papua yang diberkati ini, dia bilang itu dia tidak bisa dapat apa-apa. Sangat mustahil. Karena apa? Tanah ini diberkati. Coba buang batang singkong saja di sana, pasti sebentar besok begini dia pepucuk sekeluar. Iya toh? Betulkah Bapak Ibu? Bapak-bapak dong tidak tahu, ibu-ibu yang tahu, karena biasa perlu sayur tanam saya situ dapat. Bapak-bapak dong tinggal makan saja. Minta maaf bapak-bapak yang marah, karena memang itu kenyataan. Ya, kenapa? Kemalasan ada pada setiap manusia. Orang malas, dia tidak pernah akan berhasil dalam dia hidup. Kenapa? Dia tidak berusaha. Dia tinggal duduk saja bicara dan berdoa saja, makanan turun dari langit. Tidak bisa. Tuhan bilang kau kerja dulu baru kau dapat. Betul toh? Tanam kau jari-jari dalam tanah itu baru kau dapat makan. Tidak bisa kau duduk berdoa, Tuhan hari ini saya mau makan papeda dengan mujair. Lalu papeda dan mujair tiba, tidak ada. Tuhan bilang berusaha baru kau dapat. Jangan jadi orang pemalas. Tuhan bilang apa? Belajarlah kepada semut yang kecil itu tak berdaya, tapi Tuhan berkati. Dia sudah tahu. Dia cari makan, dia simpan. Nanti datang musim bagi mereka, ya, dong makan. Karena itu, kesusahan itu akan datang dalam setiap ketompo hidup karena apa? Kemalasan. Bangun saja sejam berapa? 12. Berkat yang Tuhan mau kasih, kok masih tidur jadi ya sudah. Tuhan kasih di orang lain sana. Itu karena apa? Malas. Sentani ini Tuhan berkati. Kalau hari ini orang pemalas, kok susah. Firman Tuhan bilang kok susah. Karena apa? Kok malas. Malas berpikir apalagi mau kerja. Ya kok tinggal begitu toh, orang lain so ada di planet lain sana, kok masih tinggal di bumi sini. Bagaimana ya? Tanam pinang toh, ada tanah. Yang malas. Jangan duduk baru kena henseng saja orang lain pubara. Suli orang lain maju, mulai duduk. Nah Romia Belande, nah halo, nah yele. Minta maaf cara ada bahasa Sentani sedikit tuh. Ya, kesusahan hidup akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Karena apa? Kemalasan. Yang kedua, kebodohan dan keterbelakangan. Kalau hari ini ada orang sukses karena dia apa? Dia berusaha. Dia tidak lipat tangan duduk dan tinggal bicara-bicara saja, tapi dia berusaha dari ketertinggalan hidupnya. Dia mau berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Orang belajar, orang sekolah baru dong pintar. Kalau dong tra sekolah, dong tra pintar. Dong tra bikin sesuatu. Karena itu bapak mama yang pu anak-anak kasih dong sekolah. Jangan pikir kok sekolah atau bapak di mama tidak ada uang. Tuhan bilang jangan malas. Berusaha berpikir, berusaha untuk melakukan sesuatu. Ketika engkau berusaha, di situ tangan Tuhan akan memberkati hidupmu. Dan kau pu anak-anak, kau pu generasi penerus akan jadi berkat. Apalagi tinggal di atas tanah Sentani yang diberkati Tuhan. Kasih sekolah anak-anak supaya anak-anak itu jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berpikir ke depan, orang-orang yang bisa membangun tanah ini. Itu yang terjadi. Kemudian yang berikut adalah keserakaan.
karena tidak mampu menahan keinginan atas nikmat dunia. Keserakahan mendatangkan kesusahan. Hari ini orang-orang di belahan dunia ini, terlebih khusus ada di atas tanah Papua ini, banyak sekali orang-orang yang ada dalam gambaran kehidupan seperti itu. Yang kaya ya dia tambah kaya, yang miskin ya tinggal miskin. Kalau supa malas lagi ya sudah seperti itu. Keserakahan membuat banyak orang tidak menahan diri. Dompu keinginan akan dunia ini luar biasa. Sudah dapat uang termau tidur di rumah, tidur di hotel. Sudah dapat uang termau mau mama masak, mama kau masak sayur kangkung, saya kau makan sendiri sudah. Pergi makan di itu. Apa dong bilang? Makan mujair bakar pulang begini, aduh mama sop kaki ini. Pendeta ini tinggal bilang mama saja. Iya, minta maaf kan pendeta perempuan. Ya, sudah berusaha, Tuhan kasih berkat banyak. Bawa pulang kasih mama, supaya mama masak, bapak makan juga. Siapa bilang ketong tidak bisa masak? Ketong bisa masak. Orang-orang Makassar dong masak deh apa aja, ketong masak juga begitu. Ya, itu yang terjadi. Kenikmatan dunia ini sedang membuat banyak orang Kristen melupakan diri mereka. Kepuasan diri, puas tapi dong rasa macam terpuas, masih lagi pergi cari di sana. Jangan heran kalau pejabat-pejabat ada mati bodoh-bodoh. Itu gambaran. Semoga kita yang ada di persekutuan ini tidak ada pada praktek kehidupan seperti itu. Iya, ini yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Yang pintar dia semakin pintar, lalu dia tidak mau lihat orang yang bukan tidak pintar. Dia pintar, tapi dia bisa melakukan sesuatu, tapi ada ketidakmampuannya untuk melakukan. Karena itu Tuhan bilang kita saling mengisi. Yang situ pu kurang, yang di sini pu kelebihan, kok tambah di situ. Jangan kok kasih biar dia pergi ke sana. Tidak. Kita saling melengkapi supaya kehidupan ini diberkati Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau hari ini ada orang Kristen yang bilang kita hidup susah sekali, kita hidup ini penuh dengan pergumulan, kita hidup ini kenapa begini terus, satu masalah datang belum selesai satu lagi, satu belum selesai satu lagi. Hei Tuhan, ngawero ya, dah penderitaan long luar biasa hela ya. Orang lain kenapa terasa susah kah Tuhan? Saya saja kah yang susah? Saya saja yang harus menangani ini? Pasti semua orang akan ada dalam pertanyaan itu. Tuhan, saya ini yang memberi diri selalu ada dalam gereja. Dari pagi saya datang sampai pulang tengah malam. Tapi kenapa saya ada dalam penderitaan ini Tuhan? Saya ini Tuhan kasih perpuluhan. Saya ini Tuhan kasih persembahan untuk gereja. Kenapa Tuhan kasih pergumulan itu terjadi dalam saya punya hidup? Tuhan bilang apa? Justru dalam kelemahanmu, kekuatan Allah akan memberkatimu. Amin? Amin Amin. Justru dalam hal seperti itu, kuasa Tuhan akan nyata memberkati dirimu. Tapi kalau kau kuat, kau tak punya masalah, kau jalan, kau lupa Tuhan. Saya senang mau pergi lalu lupa Tuhan, nanti sudah ada napas baru ingat Tuhan. Itu yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus datang membawa keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau hari ini kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saya sudah menantikan Engkau datang dalam hidup. Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik. Tuhan, sebagai hamba-Mu, saya sudah melayani Engkau. Sebagai majelis, pendeta, badan pelayan unsur, Tuhan, saya sudah melakukan pekerjaan-Mu di 1 tahun ini. Masuk bulan Desember saya malas-malas Tuhan.
Iya, betul. Bapak Ibu majelis, bukan berarti terpilih yang baru lalu kamu tinggal. Salah. Tuhan bilang kerja sampai Tuhan datang. Kerja untuk Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih berkat itu, Tuhan hitung-hitung. Hari ini Tuhan kasih di sini, besok Tuhan kasih di sana, besok Tuhan kasih di sana, di sana. Jangan heran, itu janjinya kepada orang-orang yang setia, yang senantiasa memberi diri mereka untuk Tuhan. Hari ini kau kasih kecil sedikit, tapi Tuhan kasih yang banyak untukmu. Itu janjinya kepada setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memasuki masa penantian yang keempat. Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja dan Hakim. Dia akan memberikan keselamatan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Siapa yang setia, siapa yang dengar-dengaran, siapa yang takut Tuhan di dalam hidupnya, dia akan mendapatkan keselamatan itu. Kesusahan, penderitaan, Tuhan akan angkat, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan terjadi di atas kehidupan kita. Bapak Ibu pasti sudah mengalami. Ketika ada dalam persoalan hidupmu, ketika ada dalam kesusahan, putus asa, kekhawatiran, penderitaan, sakit penyakit, ketika kita panggil nama Tuhan, di situ Dia hadir dan memberkati kita, mengangkat kita dari kelemahan kita, dari kekhawatiran hidup kita, keputusasaan hidup kita, hilangnya damai sejahtera, Tuhan pulihkan dalam cara Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau masuk perayaan Natal. Yang belum berdamai, segera berdamai. Yang masih memusuhi orang lain, bertobat. Yang masih belajar kelompok, bertobat. Pendeta terus usah jelaskan belajar kelompok itu apa. Bapak Ibu don't tahu. Belajar kelompok sampai selesai itu. Luar biasa. Tadi Ibu Pendeta lewat di sana, ada orang yang tidur di jalan sana. Tapi ya, ada rumah tapi bikin macam terada rumah, datang tidur di jalan situ. Itu karena apa? Takut Tuhan. Tidak pernah bersyukur untuk Tuhan. Tidak pernah bilang Tuhan helm voi. Kalau hari ini saya bisa bernapas, kalau hari ini saya bisa berjalan, kalau hari ini saya bisa makan, kalau hari ini saya bisa punya kesehatan, kalau hari ini saya tidak pasang oksigen, itu karena apa? Karena Tuhan. Tuhan helm voi. Engkau luar biasa, engkau dahsyat di dalam hidupku. Karena itu Tuhan berkati hidup saya. Kalau saya sudah jadi orang baik, saya mau jadi orang baik. Ketika saya dipengaruhi, Tuhan jauhkan pengaruh-pengaruh itu dari sab telinga. Bapak-bapak ini yang biasa kena pengaruh cepat. Sedikit saja ya. Terbisan sab istri deh, iya. Serasa saja. Kalau su bilang tidak. Jangan lagi coba-coba. Coba-coba, hati-hati. Bapak Ibu tahu di Ketong Papua ini ada 3A. Tapi itu di Sorong sana, di Sapu kampung halaman saya dong bilang apa? Aitinyo, Aifak, Aimaru, iya toh? Tapi 3A ini pendeta mau bilang untuk bapak-bapak ingat baik-baik. Alkohol, algojo, almarhum. Sekali lagi pendeta bilang, alkohol, algojo, almarhum. Alkohol kau minum, saya ini sudah terada orang lain. Jadi algojo. Algojo naik motor jadi almarhum. Hati-hati. Ini semua mengakhiri tahun 2021. Tuhan bilang dalam masa yang ini kau jalan baik-baik. Jangan sampai 3A ini terjadi dalam kopi hidup. Mama, Bapak pergi dulu yo, Bapak Tuhan berkati, jalan baik-baik, cari kerja baik-baik. Kaget begini, Mama, Bapak ada di rumah sakit. Tadi bilang ke situ, tipu-tipu istri pergi di sana. Hati-hati. Ini yang terjadi. Kebiasaan-kebiasaan tidak baik ini yang Tuhan tidak mau.
Kalau hari ini bilang, Tuhan saya mau tinggalkan semua, saya mau jadi anak Tuhan, saya mau memberi diri untuk Tuhan, saya mau memberi yang terbaik untuk keluarga saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, supaya kehidupan keluarga saya diberkati. Kalau hari ini terada damai di dalam keluargamu, koreksi dirimu. Adakah bapak yang salahkah? Mama yang salahkah? Bapak dan mama bicara sudah, berdamai supaya kehidupan keluargamu diperdamaikan dengan Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita semua. Orang yang baik kah, orang yang jahat kah, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu, yang belum berdamai, berdamailah. Yang telah mau baku bicara, bicara sudah. Yang dalam perselisihan hidup, berdamai. Yang malas-malas, berusaha untuk jadi rajin. Yang tidak mau berusaha, minta Tuhan kasih hikmat yang baik supaya Tuhan tolong untuk melakukan. Yang pintar, mari bantu yang lemah. Yang kuat, mari beri kekuatan kepada yang lemah. Itu yang harus terjadi di jemaat Yahim. Hari ini kita mulai ibadah jam berapa, Bapak Ibu tahu? Jam berapa coba kalau Bapak Ibu tahu? Jam 10 lewat, jam 9, setengah 10. Waktu pendeta datang pimpin berapa kali? Jam 9, Bapak Wakil Ketua ini ada. Pendeta, jam 9 mulai. Yo. Tapi hari ini kita mulai lambat sekali. Kenapa? Orang malas banyak tinggal di rumah. Lonceng kedua itu bukan mandi. Pakai pakaian lalu datang di gereja. Bukan lonceng kedua baru mandi. Lonceng berapa? Kedua. Usah mandi dulu. Salah. Itu yang bikin malas, lambat, terhadap kerinduan untuk memuji Tuhan. Hari-hari itu biasa saja, dari hari Senin sampai hari Minggu itu biasa saja. Padahal hari Minggu adalah hari yang dikuduskan Tuhan. Tuhan kasih satu hari itu untuk kita datang memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Dia baik dalam hidup kita. Tapi semua hari itu kita bilang sama rata semua, salah. Itu yang harus terjadi. Karena itu Bapak Ibu, mengakhiri khotbah saya mau bilang untuk kita semua, mari kita semua ada dalam kehidupan kita, membereskan seluruh kehidupan kita. Kita ada di minggu terakhir masa penantian Tuhan. Siapa tahu Tuhan Yesus datang di masa penantian yang keempat ini, dalam cara Tuhan hadir dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu jadilah orang-orang yang diberkati, siapkan dirimu menyambut keselamatan yang Tuhan beri bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyian rohani nomor 133 ayat 1 sampai 5. Kita akan nyanyi nyanyian ini untuk mengiringi pemberian persembahan syukur. Siapkanlah persembahan dan bawalah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya. Ingatlah firman-Nya, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jiwa puji Raja Sorga. Bawa
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syukur kita dan juga doa syafaat. Dalam doa syukur ada keluarga-keluarga yang memberikan pengucapan syukur. Saya baca yang memberikan pengucapan syukur. Ucapan syukur atas kesembuhan anak kami Fajar Pasca Derio di Mara, dari keluarga di Mara ya. Pengucapan syukur dari keluarga Pendeta A. Peter Vele atas diwisudahkannya anak kekasih Paulina Justin Vele, sarjana pendidikan di Stak PN Burere Sentani tanggal 17 Desember 2021. Pengucapan syukur dari Bapak Yosef Vele atas ulang tahun anak terkasih Ruth Natalia Vele pada hari ini Minggu 19 Desember 2021 yang ke-15 tahun. Pengucapan syukur dari Ketua PAR GKI Yahim atas sukses terlaksananya kegiatan Anjang Kasih PAR ke Jemaat GKI Siloam Hobong tanggal 8 Desember 2021. Perayaan Natal PAR GKI Yahim tanggal 12 Desember 2021. Pengucapan syukur ulang tahun yang ke-19 Desember. Tanggal 19 Desember 2021 tidak menyebutkan nama. Pengucapan syukur dari Bapak Stephen Vele atas bertambahnya usia buat anak terkasih Jonathan Vele pada hari ini. Ucapan syukur keluarga Pangau Tatandis atas hut dari Ibu Delce yang ke-40 tahun tanggal 12 Desember 2021. Perpuluhan dari 5 keluarga yang tidak menyebutkan nama-nama mereka yang memberikan perpuluhan di hari ini. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur dan juga kita ada dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan telah memberkati semua kami di hari ini. Kami bersyukur Tuhan kesempatan terbaik Tuhan beri bagi kami. Firman Tuhan telah kami dengar. Kami akan menantikan keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan tidak ada di luar Tuhan. Keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan beri kami hati yang penuh kedamaian, hati yang sungguh bersyukur, supaya keselamatan yang Tuhan janjikan buat kami dapat menerimanya di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Beri kami Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap kami. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa menyerahkan setiap Bapak Ibu saudara jemaat yang dalam kerinduan hati mereka memberi diri mereka ada dalam persekutuan ini. Kerinduan untuk berjumpa dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Tuhan berkati sukacita hati dari setiap Bapak Ibu yang hari ini ada dalam rumah Tuhan. Berkati hidup dan kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang sungguh diberkati Tuhan, yang membawa setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka, beban-beban hidup mereka ya Tuhan. Karena mereka percaya ketika berjumpa dengan Engkau Tuhan dalam persekutuan ini, segala beban-beban pergumulan hidup mereka Tuhan Engkau angkat, Engkau pulihkan segala hidup mereka, sehingga umat-Mu mendapatkan sukacita kedamaian dalam setiap hidup mereka. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi dari saudara-saudara jemaat yang ada dalam keadaan sakit hari ini. Tuhan, di dalam rumah-Mu Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang hilang kedamaian dalam hidup mereka hari ini Tuhan pulihkan keadaan hidup mereka. Beri kedamaian ada dalam hati mereka. Yang masih membenci satu dengan lain Tuhan, pulihkan keadaan hidup mereka Tuhan.
Biarlah sukacita, kedamaian menjadi bagian yang memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dalam sukacita hati mereka. Mereka akan membawa damai sejahtera yang daripada Allah, memberkati setiap hidup mereka di minggu penantian akan kedatangan Tuhan yang keempat. Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan setiap kaum laki-laki sebagai Bapa, imam dalam kehidupan rumah tangga mereka, sebagai kepala keluarga. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan. Hikmat, akal, budi, kekuatan Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka. Roh kebaikan Tuhan taruh dalam hidup mereka. Biarlah mereka menjadi bapa-bapa yang bijaksana dalam setiap kehidupan, mengasihi istri-istri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka diberkati. Sebagai seorang ibu, mama, berkati hidup dan kehidupan mereka. Sebagai seorang istri, berkati hidup mereka menjadi istri yang bijaksana, menjadi mama yang bijaksana dalam menata hari-hari kehidupan bersama suami dan anak-anak mereka. Dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga hidup mereka, diberkatilah hidup mereka ya Tuhan, supaya keluarga mereka terus ada dalam segala keadaan yang baik. Berkati anak-anak kami Tuhan yang ada dalam kandungan sampai dengan anak-anak pemuda, hidup dan kehidupan masa pertumbuhan hidup mereka, pendidikan mereka, cita-cita masa depan anak-anak ini diberkati Tuhan, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang menghormati Bapa dan Mama, terlebih menghormati Engkau Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh umat Tuhan yang ada dalam persekutuan jemaat GKI Yahim, hamba berdoa, hamba pertaruhkan di dalam tangan kuasa dan kehendak-Mu. Tuhan, pulihkan segala keadaan hidup mereka yang masih jauh dari Tuhan, bawa datang kepada Tuhan. Yang masih bermalas-malasan, yang masih masa bodoh dengan persekutuan ini Tuhan, Tuhan pulihkan segala keadaan hidup mereka. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan memberi hidup mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di sorga, kami juga mau berdoa menyerahkan Kampung Yahim dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati dalam segala hal hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengelola kampung ini. Diberkatilah mereka dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan. Semua orang yang tinggal di atas tanah ini diberkati Tuhan. Yang berbuat baik Tuhan berkati, yang masih berbuat jahat, yang jauh dari Tuhan, Tuhan sadarkan dengan cara Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang bekerja dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Sebagai majelis jemaat, Tuhan berkati hidup dan kehidupan, pekerjaan-pekerjaan pelayanan hidup mereka, pengabdian hidup mereka, jerih payah lelah hidup mereka diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan memperhitungkan semua itu, dan Tuhan akan mengembalikan dalam cara Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Yang terus memberi diri mereka ada dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Majelis yang terpilih untuk menjalani pekerjaan di tahun yang baru, Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Badan pelayan unsur, Tuhan juga memberkati di masa pekerjaan mereka bekerja. Upah telah tersedia bagi mereka Tuhan, itu janji-Mu kepada setiap orang yang setia bekerja di ladang milik Tuhan. Hamba-Mu Ibu Pendeta yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan berkati hidup dan kehidupan. Sebagai hamba-Mu kuatkan, mampukan, taruh hikmat, akal, budi, kekuatan Roh Kudus Tuhan, memberkati hamba-Mu, melengkapi hamba-Mu untuk senantiasa memberi diri ada dalam pelayanan ini Tuhan. Pribadinya, keluarganya, suami dan anak-anaknya Tuhan berkati dalam hari-hari kehidupan mereka. Diberkatilah kehidupan keluarga hamba-Mu dalam kehidupan pelayanannya di tengah-tengah jemaat ini. Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan
seluruh kehidupan kami, seluruh umat Tuhan yang akan ada dalam kehidupan ini di minggu penantian yang keempat, dan kami akan memasuki masa perayaan Natal. Tuhan memberkati semua kami supaya kami ada dalam segala keadaan yang baik. Yang sakit di rumah mereka, yang ada di rumah sakit yang tidak kami sebutkan nama-nama mereka, Tuhan pulihkan segala keadaan hidup mereka dalam iman dan pengharapan yang sungguh akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, TNI Polri, dokter, suster, mantri, guru, PNS, dan semua orang yang bekerja. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di hari yang penuh dengan bahagia ini Tuhan, sebagai umat-Mu yang terus bersyukur akan segala kebaikan Tuhan, seminggu lamanya kami telah berjerih payah lelah Tuhan. Dari semua itu kami telah menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri bagi kami dalam cara Tuhan. Dan kami juga mengingat apa yang harus kami persembahkan bagi Tuhan. Kami telah memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Engkau kiranya memberkati persembahan ini. Biarlah apa yang diberikan umat-Mu di hari ini diberkati Tuhan. Bersama pemberian umat, ada keluarga-keluarga yang telah kami sebutkan nama-nama mereka, yang memberi pengucapan syukur atas pertolongan Tuhan, yang telah memberkati setiap kehidupan mereka dalam kesuksesan, keberhasilan, umur yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan keluarga-keluarga mereka. Berkati setiap umat-Mu yang mengucap syukur dengan memberikan pengucapan syukur. Tuhan memberkati setiap hati yang sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah memberkati umat-Mu. Di dalamnya mereka mengucap syukur. Keluarga-keluarga yang juga memberikan apa yang menjadi hak milik Tuhan, perpuluhan dari setiap keluarga-keluarga yang tidak menyebutkan nama mereka, Tuhan mengenal setiap hidup mereka. Berkati lumbung-lumbung kehidupan mereka, biarlah mereka terus diberkati Tuhan, dan mereka ada dalam segala kelimpahan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang telah memberkati semua kami di hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah mengiringi kami dengan main organ, anak-anak muda yang juga membantu dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan memberkati semua yang kami lakukan di hari ini. Biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami di minggu kerja kami yang baru dalam pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 25, ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat 3 kita nyanyi dalam keadaan berdiri. Terang bintang siang gemerlap. Yang turut jadi yang
saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita di minggu penantian yang keempat. Firman Tuhan memberkati kita semua. Keselamatan hanya berasal daripada Tuhan. Keselamatan tidak ada di luar Tuhan. Karena itu, berilah dirimu untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Saudara-saudari, pulanglah ke dalam kehidupanmu setiap hari. Pergilah dengan mengingat pesan Tuhan kita Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak sama seperti apa yang diberikan dunia ini kepadamu. Sebab itu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Allah menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Onomi, Reimai, hari Minggu Foy. Tuhan berkati. Waktu dikembalikan kepada majelis jemaat. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah ibadah Minggu di pagi hari ini. Untuk itu, atas nama majelis dan warga jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman di pagi hari ini, Ibu Pendeta Evelyn Ugaje STH. Ibu Pendeta seharian melayani di Reveil Kemiri. Kepada tim multimedia yang telah melayani lewat talenta mereka, Tuhan memberkati. Dan kepada Bapak Penetua Frankie Pangkali yang telah mengiringi ibadah lewat orden di pagi hari ini. Dan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengambil bagian bersama dalam ibadah di Jemaat GKI Yahim, kami menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kurang lebih 2 bulan Nona mahasiswa ada di tengah Jemaat GKI Yahim, dan hari ini minta pamit dari jemaat. Untuk itu kami beri kesempatan kepada Bapak Wakil Ketua untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus
menyerahkan cenderamata kepada mahasiswa yang ada di tengah jemaat. Sesudah itu ada mahasiswa, dia mungkin menyampaikan beberapa pesan dan kesan selama dia berada di tengah jemaat GKI Yahim. Kepada Bapak Wakil kami persilakan. Bapak Ibu Onomi, Raimai, ya selamat berhari Minggu. Seperti disampaikan tadi Bapak Penato Orno, saudari mahasiswa yang selama ini praktek di jemaat kita selama 2 bulan ya kurang lebih, ya beliau akan kembali ditarik ke klasis. Setelah kelas mungkin akan dikembalikan ke kampusnya untuk melakukan studi lanjutan. Iya, jadi sebelum yang bersangkutan kami panggil ke depan untuk menerima ya cenderamata dari Ibu Pendeta, saya sampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah memberikan bantuan kepada jemaat kita, terutama yang janda, duda, yatim piatu dan orang-orang kurang mampu, yang sudah merespon pengumuman yang kami berikan lewat mimbar ini, bahkan yang sudah merespon melalui WA Group week 1. Kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih luar biasa sekali Bapak Ibu dalam memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan sudah cukup. Jadi terima kasih, hal seperti itu yang harus kita bangun dan kita pelihara di dalam jemaat. Ketika ada pengumuman begitu, jemaat dengan sukacita dan cepat memberikan bantuan. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Saya tidak menyebutkan nama. Kata firman Tuhan, kalau kita memberikan dengan tangan kanan, sebaiknya tangan kiri tidak berbicara, supaya berkat Tuhan utuh kita dapat. Itu. Kemudian yang berikut, Natal Jemaat itu akan kita lakukan pada tanggal 28. Kurang lebih dari sekarang tinggal 9 hari. Bapak Ibu majelis mengharapkan panitia, terutama seksi acara, kalau bisa acara Natal itu atau ibadah Natal itu dikemas dengan baik. Jangan kita datang seperti ibadah Minggu terus pulang. Diisilah dengan puji-pujian yang banyak-banyak. Vokal group, mungkin ada puisi, ayat hafalan par mungkin, atau mungkin framen-framen singkat. Itu baru namanya Natal. Kalau kita datang ibadah seperti ibadah hari ini, ibadah Minggu terus kita pulang, sepertinya apa bedanya Natal itu dengan ibadah Minggu pagi? Sama. Kalau tidak ada yang mengisi puji-pujian, maka saya akan panggil penyanyi dari luar. Tidak apa-apa, kita korban. Itu hanya untuk menggugah. Mari kita vokal grup yang ada di jemaat, berlatihlah lagu untuk mengisi dalam acara Natal tanggal 28 itu. Itu yang kami harapkan, supaya ada perhatian Bapak Ibu untuk memeriahkan ibadah Natal tanggal 28. Itu harapan kami majelis. Kemudian yang berikut, seperti kata Ibu Pendeta tadi di mimbar bahwa alkohol, algojo, almarhum, ya. Itu kami harap mungkin ke depan dengan Bapak Kepala Kampung yang terpilih, ke depan mungkin kalau bisa menjelang Natal, mungkin kita bekerja sama dengan gereja untuk memeriahkan menyambut Natal itu dengan lomba-lomba, supaya yang 3A ini tidak terjadi, karena pemuda sibuk mempersiapkan untuk berlaga di dalam lomba-lomba futsal, atau mungkin pondok Natal, atau mungkin lomba lari yang pernah kita buat. Coba dikembalikan nuansa itu yang sudah hilang, kita bangkitkan kembali supaya ketika menjelang Natal itu ada sukacita. Saya lihat ini lewat-lewat yang memutar lagu Natal di gereja itu hanya 1-2 orang, tidak semua. Pondok Natal juga kalau saya hitung-hitung mungkin hanya 2. Ya, itu menggugah kita untuk bertanggung jawab untuk membangun sukacita menjelang Natal. Terima kasih Bapak Ibu, pada Bapak Kepala Kampung, ini menjadi
himbauan dan permintaan dari majelis atau dari gereja. Iya. Yang terakhir kami minta Saudara Novi untuk ke depan. Ya. Ibu Pendeta akan memberikan cenderamata mewakili jemaat. Ini ya. Ya, Ibu Pendeta, silakan. Onomi, Raimai, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini saya tidak bicara panjang lebar, tapi yang pertama-tama saya mau bilang terima kasih Tuhan Yesus karena memberi saya kesempatan 2 bulan berada di tengah-tengah jemaat GKI Yahim, melayani di tengah-tengah jemaat GKI Yahim. Kalau di dalam pelayanan saya kurang lebih 2 bulan, ada kesalahan yang saya lakukan, baik itu dengan majelis jemaat atau juga jemaat dan juga Mama Pendeta yang selama kurang lebih 2 bulan saya tinggal bersama-sama dengan Mama Pendeta. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, baik itu lewat tutur kata saya, tindakan saya maupun perbuatan saya, dari tempat ini saya mau bilang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jemaat. Dan juga terima kasih banyak karena selama kurang lebih 2 bulan saya berada di tengah-tengah jemaat GKI Yahim, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ketika kami di kampus, kami hanya mendapat materi, namun kami berada di tengah-tengah jemaat atau lapangan, banyak pengalaman yang saya dapat ketika saya berada di tengah-tengah jemaat GKI Yahim. Dan juga banyak sekali orang-orang baik yang ada di jemaat GKI Yahim yang senantiasa membantu saya selama kurang lebih 2 bulan saya pelayanan di sini. Dari tempat ini saya mau bilang terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya, menolong saya selama saya ada di sini. Mungkin saya tidak dapat membalas satu persatu apa-apa yang telah jemaat berikan kepada saya, namun saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melipat gandakan semua yang sudah jemaat berikan kepada saya. Dan akhir hari kata ini, ketika tanggal 24 Oktober saya berdiri di depan sini perkenalan resmi kepada jemaat, dan tanggal 17 kemarin itu saya sudah ditarik kembali ke kampus, namun karena belum pamit dari jemaat, jadi mau pendeta bilang nanti hari Minggu kembali lagi ke jemaat untuk pamit. Dan hari ini resmi tanggal 19 Desember saya pamit dari tengah-tengah jemaat GKI Yahim. Kalau di dalam pelayanan saya ada hal-hal yang kurang baik, jangan jemaat ambil, namun kalau ada hal-hal yang baik, kiranya itu boleh disimpan dan menjadi pedoman atau pelajaran begitu bersama-sama. Dan yang kurang baik, kiranya itu jangan diambil. Sekian dari saya, terima kasih banyak.
kepada jemaat Onomi, Reimai, waktu dikembalikan. Novi, kami Jemaat GKI Yahim hanya memberikan cendera mata adalah Alkitab. Novi nanti jadi pendeta, Alkitab ini menasihat umat Tuhan. Terima kasih Novi sudah melayani di sini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, majelis tidak membuat acara khusus untuk untuk pamit dari Nona Novi, tetapi majelis mengundang tua-tua jemaat yang merasa tua-tua jemaat bisa bergabung makan di belakang bersama dengan majelis. Apa yang sudah kami siapkan bisa kita nikmati bersama sebagai bentuk acara kecil-kecilan seperti itu. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama mengikuti beberapa informasi. Yang pertama, undangan Natal dari PWKI Kabupaten Jayapura kepada seluruh ibu-ibu denominasi gereja, termasuk ibu-ibu yang ada di GKI Yahim. Di mana Natal tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021 pada jam 15 atau jam 3 sore, tempat Gedung Serbaguna Adonai, halaman rumah keluarga Pendeta Hafele, Jalan Kehiran nomor 6, Sentani. Informasi yang berikut disampaikan bahwa ibadah malam kudus akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember tahun 2021 pada jam 7 malam. Untuk itu, kepada teman-teman majelis sekalian dan majelis terpilih, kami mohon kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari pada hari Jumat untuk kita mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah malam kudus tersebut. Yang berikut, ibadah Natal pertama pada tanggal 25 Desember pada jam 9 pagi. Dan ibadah Natal kedua pada tanggal 26 Desember pada jam 9 bertempat di gedung gereja, sekaligus diadakan baptisan kudus. Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang ingin untuk anak-anaknya dibaptis, mohon mendaftar lewat majelis-majelis yang ada di WIK atau langsung ke Sekretariat Jemaat. Penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 bulan 12
jam 15 atau jam 3 sore. Iya, Bapak Ibu, telah tersedia belangko baptisan kudus ada di mading yang ada di depan papan pengumuman. Silakan Bapak Ibu kalau mau mendaftar, silakan ambil formulirnya, ada sudah tersedia di papan pengumuman di depan. Dan kami sampaikan bahwa majelis akan mengedarkan amplop malam kudus sesudah ibadah pada hari ini. Jadi amplop ada tersedia, yang mau ambil nanti ambil pada majelis. Yang terakhir, kehadiran jemaat di hari ini, Minggu 19 Desember tahun 2021, laki-laki dewasa 43 orang, perempuan dewasa 79, anak laki-laki 12, anak perempuan 16, sehingga total jemaat yang hadir di minggu pagi hari ini 150 orang. Demikian warta jemaat di minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Onomi, Reimai. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita salam dari jauh saja ya. Salam damai. Selamat pulang, Tuhan berkati.